Pemirsa, tingginya inflasi dan ancaman resesi berdampak pada ekonomi dunia, termasuk dunia investasi. Mengenali profil risiko dan instrumen investasi bisa menjadi solusi untuk menghindari kerugian saat melakukan investasi di masa inflasi. Inflasi kini menjadi permasalahan bagi perekonomian global dan pelaku investasi. Hal ini terjadi karena beberapa faktor seperti ketegangan politik Rusia-Ukraina, pengetatan kebijakan moneter di Amerika Serikat dan berbagai negara maju, serta belum meredanya penyebaran COVID-19 di sejumlah negara yang menyebabkan inflasi kian meninggi. Bagi warga yang ingin berinvestasi di masa inflasi, sebaiknya harus mengenali terlebih dulu profil risiko pribadi sebelum berinvestasi. Apabila investor tidak ingin mendapat risiko tinggi atau bertipe konservatif, maka dapat berinvestasi di fixed income seperti investasi tradisional pada emas dan investasi di ruang digital pada reksadana pasar uang. Namun jika investor berani mengambil resiko, maka dapat mencoba investasi di obligasi, surat utang, pasar saham, ataupun cryptocurrency. Saat inflasi terjadi, sejumlah produk investasi beresiko seperti saham dan cryptocurrency mengalami penurunan harga yang signifikan. Meski menjadi momentum yang baik untuk berinvestasi, namun tetap waspada akan profil risiko dan menggunakan uang dingin saat berinvestasi. Ya, untuk membahas lebih lanjut kita telah terhubung langsung dengan Mas Safir Senduk selaku perencana keuangan. Halo, selamat siang Mas Safir, apa kabar? Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam, selamat siang Bung Andrew, selamat siang semuanya. Baik, kita langsung saja berdiskusi mengenai dunia investasi. Kalau kita berdiskusi mengenai investasi, kita harus terlebih dulu mengetahui ya mengenai high risk high return, kemudian ada low risk dan juga low return, di mana kalau kita ingin mendapatkan keuntungan yang besar, di baliknya tentu ada risiko yang besar. Demikian juga sebaliknya, risiko yang kecil pasti keuntungannya juga tidak terlalu besar atau kecil juga. Nah, tapi sebelum kita membahas ke sana, kita akan membahas terlebih dulu mengenai profil risiko Mas Safir, karena ini akan menentukan jenis-jenis investasi apa yang cocok dengan kita. Kalau tidak salah ada 3 jenis Mas Safir profil risiko, yaitu konservatif, moderat, dan juga agresif. Nah, mungkin banyak pemirsa di rumah yang belum mengetahui dan mengetahui bagaimana menentukan profil risiko untuk dirinya. Bagaimana Mas sebetulnya cara yang proper agar kita bisa mengetahui kita ini di profil risiko yang mana dan apa sebetulnya 3 jenis profil risiko yang tadi saya sudah sebutkan? Jadi ini pertanyaan paling menarik dan banyak orang mengira bahwa ketika dia harus berinvestasi yang dia pikirkan adalah apakah investasi ini berisiko atau tidak. Padahal seringkali orang tidak menyesuaikan dengan profil risikonya sendiri. Nah, banyak orang bilang bahwa profil risiko itu dibagi 3, ada konservatif, ada moderat, ada agresif. Dan menurut saya ini benar sekali, tapi kalau mau, dan banyak orang bertanya, saya termasuk yang mana ya? Apakah saya konservatif, apakah saya moderat, apakah saya agresif? Kalau menurut saya malah ini aja, saya selalu minta seseorang itu coba bayangkan Anda pegang uang 100 juta. Ini cuma contoh aja, ada orang pegang 10 juta, ada orang pegang 1 juta, ini hanya contoh saja. Sebagai contoh, kalau orang pegang 100 juta dan dia investasi, seberapa banyak dari 100 juta itu yang dia bersedia kehilangan? Dari sini, Bung Andrew, saya membagi orang menjadi 5 tipe ya. Tipe pertama adalah orang yang tidak bersedia kehilangan sedikit pun, alias 0%, dia tidak bersedia kehilangan sedikit pun. Kalau dia 0%, dia tidak bersedia kehilangan sedikit pun, saya menyebut orang ini sangat konservatif. Dia tidak bersedia kehilangan sedikit pun. Yang kedua adalah kalau dia bersedia kehilangan 1-25% dari uang yang dia taruh, 1-25%, dia konservatif. Saya ulang lagi, kalau 0% itu sangat konservatif, kalau 1-25% konservatif. Kalau dia bersedia kehilangan 26-50% dari uang 100 juta yang dia taruh, dia disebut moderat. Nah, kalau orang itu bersedia kehilangan 51-75%, saya menyebutnya agresif. Tapi kalau dia bersedia kehilangan 76% sampai 100%, saya menyebut dia sangat agresif. Itu adalah cara mudah untuk menentukan apakah saya sangat konservatif,
moderat, agresif, atau sangat agresif. Itu cara mudahnya. Dan mudah-mudahan cara ini bisa dipakai oleh semua orang. Dan tidak harus angka 100 juta, Bung Andrew. Bisa 10 juta mungkin, bisa 1 juta, seberapa banyak yang kita bersedia kehilangan. Jadi kita harus mengetahui ya, risk appetite-nya. Jantung kita kuat gak nih kalau misalkan kita kehilangan 100% atau 50%? Ada shock banget gak kalau misalkan kita mengalami hal yang seperti itu? Baru kita bisa menentukan kita di profil yang mana ya? Betul, betul. Jadi kalau tadi Bung Andrew bilang ada moderat, ada konservatif, ada moderat, ada agresif. Saya bilang itu betul sekali cara membaginya seperti itu. Bahkan kalau saya dibagi 5, moderat ada 2. Ada sangat moderat, konservatif ada 2. Ada sangat konservatif, agresif dibagi 2 lagi, agresif dan sangat agresif. Pertanyaannya, apakah orang sangat agresif itu ada? Ada, Bung Andrew, dan banyak orang yang bersedia kehilangan sampai 100% uang itu ada dan banyak sekali. Oke. Baik, jadi kita harus lebih mengenali diri kita terlebih dulu ya. Kita ini di tipe yang mana, baru kita bisa menentukan profil resiko kita. Nah, setelah kita mengetahui jenis profil resiko kita, apakah menentukan tujuan berinvestasi dan juga jangka waktu, ini juga perlu dipertimbangkan di awal, Mas Safir. Betul sekali, penting sekali buat kita sebelum berinvestasi untuk menentukan apa tujuan investasi ini. Biasanya sih Bung Andrew hanya ada 2 pilihan. Pertama adalah dia berinvestasi, ujung-ujungnya uangnya dia pakai di masa yang akan datang. Contoh, saya berinvestasi Mas Safir untuk kepentingan anak saya masuk perguruan tinggi nantinya. Jadi yang dia lakukan adalah dia investasi yang banyak, pas anaknya masuk kuliah uangnya akan diambil lagi. Atau saya berinvestasi Mas Safir tujuannya supaya uangnya ini nanti kelak bisa buat beli DP rumah misalnya. Jadi ujung-ujungnya uangnya dipakai lagi. Itu tipe pertama di mana ujung-ujungnya nanti di masa depan uang hasil investasi dipakai lagi. Atau yang kedua Bung Andrew adalah ada orang berinvestasi tujuannya bukan untuk dipakai lagi uangnya, tapi untuk dia menjadi lebih kaya, lebih makmur. Dan kalau bisa jangan dipakai-pakai, dan kalau saya sudah tidak ada lagi Mas Safir, saya bisa wariskan ke anak cucu saya. 2 pilihan Bung Andrew, dipakai lagi di masa yang akan datang atau nanti diperbesar dan diwariskan ke anak cucu. Oke, jadi kita harus menentukan lagi tujuannya dan juga jangka waktunya ya, agar kita bisa lebih tahu berapa persen kira-kira uang yang akan kita investasikan dalam waktu sekian bulan ataupun tahun. Baik, kita bergeser lagi ke permasalahan inti Mas Safir, yaitu inflasi dan juga permasalahan geopolitik antara Rusia dan juga Ukraina. Ini menyebabkan pasar sangat mengalami koreksi yang signifikan ya, terutama di jenis investasi yang high risk. Kita katakan saja seperti di pasar saham dan juga cryptocurrency. Ini karena saya juga mengalaminya Mas Safir, portofolio saya kebakaran sekali. Mungkin Mas Safir dan pemirsa di rumah yang berinvestasi dengan cryptocurrency atau pasar saham juga merasakan apa yang saya rasakan. Tapi pertanyaannya begini Mas, ketika pasar sedang mengalami koreksi atau mengalami bearish yang sangat dalam, apakah kita harus melakukan cut loss atau sebaiknya kita memanfaatkannya sebagai momentum untuk menyerok atau memborong karena harga sedang diskon, Mas Safir? Saya selalu percaya bahwa investasi itu ada yang namanya fundamental. Jadi kalau misalnya kita bicara saham misalnya, saham itu dasarnya adalah dia ada company-nya, ada emiten, ada perusahaan. Dan perusahaan itu ada fundamentalnya. Kemudian kalau kita bicara aset kripto itu ada yang namanya project-project dan itu namanya ada fundamentalnya. Walaupun banyak orang salah sangka bahwa fundamental itu harus fisik. Berarti kalau saham itu fundamentalnya si perusahaan harus fisik. Pada kripto ya fundamentalnya projectnya itu sendiri. Dan saya selalu percaya Bung Andrew bahwa kalau perusahaan itu fundamentalnya bagus atau project dari sebuah kripto itu fundamentalnya bagus, maka harga yang ada di pasaran itu hanyalah gambaran dari sebuah siklus. Itu adalah sebuah siklus. Artinya adalah kita percaya bahwa kalau dia turun pasti akan naik lagi. Kalau dia naik pasti akan turun lagi. Problemnya adalah kita tidak akan pernah tahu kalau dia udah turun kapan naiknya. Seperti yang tadi Anda bilang, sekarang lagi koreksi. Tapi kita tidak akan pernah tahu kapan naiknya. Kita percaya bahwa dia adalah siklus. Tapi kita tidak tahu kapan naiknya. Sepanjang kita percaya fundamentalnya bagus. Sebaliknya Bung Andrew, saya juga percaya kalau saham itu fundamentalnya nggak bagus atau kripto itu fundamentalnya nggak bagus, saya juga percaya dia tidak akan membentuk sebuah siklus, dia akan turun terus. Jadi menjawab pertanyaan Anda Bung Andrew, kalau kita percaya saham yang kita beli fundamental perusahaannya bagus atau fundamental proyeknya bagus, maka saat seperti sekarang adalah saat yang tepat untuk kita membeli atau menyerok sepanjang kita yakin bahwa produk yang kita beli fundamentalnya bagus. Kalau kripto fundamentalnya bagus atau tidak, proyeknya bagus atau tidak, kita percaya atau tidak.
saham itu juga begitu. Kalau dia perusahaannya fundamentalnya bagus, laporan keuangannya bagus, penjualannya jalan terus misalnya, dia pasti hanya sebuah siklus, dan saat turun seperti sekarang adalah saatnya beli menurut saya. Nah cuma sekarang buat mereka yang sudah beli pada saat harga tinggi, apa yang harus dilakukan? Tentunya saran saya adalah ya average buy. Dia beli lagi sehingga harga rata-rata belinya turun. Jadi sekali atau 2 kali saja dia mantul ke atas, kita sudah lebih cepat balik modalnya. Sekali lagi Bung Andrew, saat koreksi seperti sekarang adalah saat yang tepat untuk kita menjadi kaya. Jadi ini salah satu momentum ya agar kita bisa menyerok atau memborong sebuah instrumen investasi yang high risk tentunya. Betul. Misalkan di saham ya kita pilih emiten yang tentunya liquid juga, yang betul-betul fundamentalnya bagus ya. Begitu juga dengan cryptocurrency kita cari top 5 coin lah yang betul-betul fundamentalnya juga bagus. Baik, menarik sekali perbincangan kita Mas Safir, nanti kita akan lanjutkan lagi tapi usai jeda ya Mas. Yes, silakan. Baik. Ya pemirsa, jangan kemana-mana karena kami masih akan membahas mengenai dunia investasi di masa inflasi. Tetap bersama kami di Halo Indonesia. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Halo Indonesia. Kita akan melanjutkan diskusi bersama dengan Mas Safir Senduk. Mas Safir Senduk melanjutkan diskusi kita di segmen sebelumnya. Tadi kalau Mas Safir bilang saat ini adalah momen yang tepat untuk kita berinvestasi karena pasar sedang turun ya, harga sedang koreksi, sedang diskon lah ya, sehingga kita bisa menyerok atau memborong dengan banyak. Tapi pertanyaannya begini Mas, banyak orang yang saking lapar matanya, saking greedy-nya, mereka sampai ada yang berhutang, bahkan ada yang meminjam sampai ke pinjol begitu untuk bisa memborong harga yang sedang diskon. Apakah ini sebetulnya ya sah-sah saja asal kita bisa mengerti technical analisis begitu agar kita bisa meminimalisir risiko-risiko terjadi saat kita berinvestasi dalam sebuah instrumen? Saya punya pendapat yang sedikit berbeda Bung Andrew dengan beberapa financial perencana keuangan yang lain gitu, dengan tidak mengurangi rasa hormat. Saya sendiri mengatakan bahwa orang yang berutang untuk investasi itu menurut saya tidak apa-apa sepanjang mereka bisa mengukur kapan dia akan kembalikan itu uangnya, dan dia bisa mengukur apakah hasil yang dia dapatkan itu pasti atau tidak. Dan saya selalu bilang Bung Andrew bahwa investasi itu ada dua, ada fixed income, ada growth income. Nah growth income ini risikonya besar, sehingga kalau kita pinjam uang untuk kita berinvestasi ke growth income, pastikan memang pengembalian utang yang akan kita lakukan memang masih lama gitu ya, masih ya mungkin masih 6 bulan, masih 3 bulan, 6 bulan itu masih oke gitu ya. Tetapi kalau kita minjam untuk berinvestasi pada yang fixed income, nah ini menurut saya malah lebih pasti, lebih enak gitu. Jadi saya punya pendapat berbeda. Sebetulnya tidak apa-apa sepanjang kita bisa mengukur. Toh sebagian orang, banyak orang buka usaha pun modalnya dari utang. Dan buka usaha itu juga investasi. Yang lucu Bung Andrew, ada memang beberapa jenis-jenis utang yang memang harus dihindari. Nah banyak orang bilang pinjol harus dihindari. Nah saya mau betulkan dulu tanpa bermaksud membela gitu ya. Pinjol itu ada yang legal, ada yang ilegal Bung Andrew. Yang ilegal itu harus dihindari. Dan ciri-ciri ilegal nih gampang banget Bung Andrew. Dia biasanya cuma 7-8 hari. Sekarang Anda bayangkan, katakan Anda pinjam 2.500.000 misalnya. Uang yang ditransfer kepada Anda itu udah dipotong sekitar 600-700 ribu. Anda pinjam 2,5 juta Bung Andrew, Anda ditransfer cuma 1,8 juta, dalam 7 hari Anda harus balikin 2,5 juta. Itu ciri-ciri ilegal. Itu ciri-ciri ilegal. Dia itu harus dihindari. Tapi yang legal itu biasanya 30 hari, 60 hari. Sekali lagi, lakukan dengan penuh kehati-hatian, kewaspadaan, dan pastikan investasi yang Anda masuk itu ya memang investasi yang memang hasilnya Anda yakin sekali bahwa dia memang sudah bisa memberikan hasil untuk Anda bisa menutup pengembalian dana yang Anda lakukan. Itu dia ya, harus dilakukan dengan penuh kehati-hatian dan kewaspadaan, dan pastikan juga bahwa kita ini sanggup untuk melunasi atau menutup ketika kita melakukan pinjaman. Nah Mas, agar kita bisa bertahan juga berinvestasi di masa inflasi, apakah instrumen investasi emas atau real asset ini juga bisa menjadi salah satu solusi ya agar kita berinvestasinya aman di masa inflasi seperti saat ini? Salah satu cara untuk melihat apakah sebuah investasi itu bagus untuk menghadapi inflasi atau tidak adalah bahwa jumlahnya harus terbatas, Bung Andrew. Persediaannya harus terbatas. Dan ketika kita bicara persediaan terbatas,
tidak satu pun orang yang tahu, dan banyak orang meyakini bahwa emas itu persediaannya terbatas ya. Tapi tidak satu orang pun yang bisa mengatakan iya sih emas katanya persediaannya terbatas. Tapi jumlahnya di seluruh dunia ada berapa ya, seperti itu ya. Nah, jadi banyak orang mengambil asumsi bahwa emas persediaan terbatas. Kalau saya bilang Bung Andrew bahwa yang mengatakan bahwa emas itu dia bisa menghadapi inflasi adalah karena adanya asumsi saja bahwa emas persediaan terbatas. Padahal sebetulnya persediaan emas itu menurut saya tidak terbatas-terbatas amat, sepanjang masih ada perusahaan tambang yang menggali emas, ya seperti yang baru-baru ini didatangi oleh Pak Jokowi misalnya, maka persediaan emas akan terus bertambah gitu ya. Jadi menurut saya emas untuk menghadapi inflasi oke apa tidak, menurut saya ya oke, 80%, 70% masih oke. Ya 70%, tapi tidak 100%. Itu yang pertama. Tapi yang kedua adalah menurut saya adalah saham. Nah, saham ini menurut saya dalam jangka panjang itu bagus untuk menghadapi inflasi. Kenapa Bung Andrew? Karena begini, menurut saya inflasi akan membuat harga produk barang dan jasa itu meningkat, sehingga itu akan meningkatkan pendapatan perusahaan. Dan kalau meningkatkan pendapatan perusahaan, biasanya juga akan kadang-kadang juga akan sangat mempengaruhi harga saham dalam jangka panjang. Kita tidak bicara jangka pendek, tapi dalam jangka panjang. Jadi inflasi seperti sekarang membuat harga barang meningkat dan pendapatan perusahaan meningkat, tapi karena inflasi. Dan kalau pendapatan perusahaan meningkat, kadang-kadang cepat atau lambat dia akan berpengaruh ke harga saham. Jadi kalau menurut saya emas 70% masih oke dalam menghadapi inflasi walaupun tidak 100%. Saham itu oke karena harga produknya asumsinya naik. Dan kemudian ketiga adalah aset kripto. Saya salah satu seorang financial planner yang cukup pro terhadap aset kripto, tapi tadi saya tidak mengatakan bahwa aset kripto cocok untuk semua orang, Bung Andrew. Tidak ya. Tapi saya positif, saya tidak negatif, saya positif. Sepanjang kita bisa memilih aset kripto apa yang tepat, maka aset kripto yang kita pilih itu jumlahnya terbatas ya. Ada beberapa aset kripto yang bisa atau cocok kita jadikan instrumen investasi, dan bahkan menurut saya fokus kita pada aset kripto bukan untuk jual beli, tapi miliki untuk jangka panjang, karena saya percaya dalam jangka panjang dunia akan beralih ke blockchain. Sehingga ketika dunia beralih ke blockchain, banyak aktivitas yang dilakukan di blockchain, kita sudah punya aset kripto yang cukup untuk membayar transaksi yang ada di blockchain. Jadi intinya kembali lagi ke profil resiko kita juga ya Mas ya? Baik. Betul. Agar lebih bisa meminimalisir resiko, agar bisa berinvestasi, tetap berinvestasi di masa inflasi, apakah kita juga perlu, Mas Safir, untuk melakukan diversifikasi atau menaruh beberapa pos keuangan, uang kita ditaruh di beberapa pos keuangan, misalkan mengkombinasikan antara real asset dan juga paper asset? Iya. Ini lucu. Kenapa? Kan saya selalu bilang gini, investasi itu berdasarkan bentuknya hanya ada 3. Ada real asset ya, properti emas, kemudian ada paper asset seperti deposito reksadana, kemudian ada yang ketiga, nah ini dia, digital asset. Nah, yang lucu adalah seringkali preferensi orang beda-beda. Mereka yang saat ini usia 50-an, 60-an itu senang sekali real asset. Mereka saat ini usia 40-an senang sekali paper asset, tapi mereka yang 20, 30-an itu senang sekali digital asset, dan mereka yang usia 20-30-an mereka senang digital asset, dan mereka mulai sedikit negatif dengan real asset. Tapi kalau Anda tanya ke saya, apakah kita perlu punya gabungan keduanya? Jawaban saya, di saat seperti sekarang menurut saya sudah tidak terlalu urgent lagi untuk kita punya real asset sebetulnya. Kenapa? Karena Bung Andrew, real asset itu seringkali tidak mudah untuk dijual kembali. Katakan kita bicara properti misalnya. Kenyataannya di lapangan, kalau kita orang awam, sangat tidak mudah menjual kembali rumah yang kita punya. Di atas kertas memang bisa dibilang tanah kita naiklah harganya dan lain sebagainya, lingkungan tambah ramai, iya, tapi tidak mudah menjual kembali properti kita. Jadi kalaupun real asset yang kita punya adalah emas, itu masih oke karena lebih mudah dijual. Jadi kalau saya ditanya apakah kita perlu punya gabungan keduanya, di saat seperti sekarang tidak urgent sekali, tapi tidak apa-apa untuk orang punya gabungan keduanya. Tapi menurut saya kalaupun kita hanya bisa memilih satu, hanya mau memilih satu, fokus pada paper asset saja sekarang sebetulnya udah cukup. Jadi fokus ke paper asset aja sudah cukup, tapi kita harus melihat lagi ya portofolio atau likuiditas dari instrumen investasi tersebut. Nah, selain instrumen investasi, emergency fund atau dana darurat ini juga menjadi salah satu hal yang sangat penting sekali, terutama di masa inflasi dan menghadapi ancaman resesi global seperti saat ini, Mas Safir. Pertanyaannya, agar kita tetap bisa bertahan ya 5 atau 10 tahun ke depan, perlukah kita meningkatkan emergency
fund kita. Biasanya mungkin kalau emergency fund atau dana darurat 30% ya katakan untuk dalam 1 tahun kita bisa hidup. Tapi di masa inflasi saat ini, Mas Safir, apakah kita perlu meningkatkan lagi emergency fund kita, dana darurat kita, Mas Safir? Emergency fund saya selalu bilang begini, bahwa emergency fund atau dana darurat tuh harus selalu ada, dan saya selalu bilang lah minimal Anda punya 2-3 bulan. Dan beberapa orang Bung Andrew itu menerimanya dengan sangat serius. Dia bilang, Pak Safir, saya tidak mau 2-3 bulan, saya maunya 6 bulan. Dan yang lucu Bung Andrew, ada orang punya dana darurat sampai 12 bulan pengeluaran dia. Jadi kalau dia pengeluaran setiap bulan 10 juta, dia punya dana darurat 120 juta. Saya bilang kalau Anda punya dana darurat sampai setahun oke lah, tapi kalau ada orang punya dana darurat sampai 2 tahun pengeluaran, menurut saya agak berlebihan. Itu namanya uang dia nggak muter sebetulnya. Jadi kalau saya selalu bilang minimal 2-3 bulan, tapi kalaupun Anda kepingin punya dana darurat yang lebih banyak, maksimal 1 tahun itu sudah sangat cukup. Sisanya kalau ada yang lebih, kita putar saja, kita investasikan saja ke paper asset itu tadi. Baik, kita harapkan dengan diskusi kita hari ini, pemirsa di rumah bisa mendapatkan banyak input ya, agar bisa lebih bijak lagi untuk mengatur strategi berinvestasi di masa inflasi. Terima kasih Mas Safir Senduk telah berbagi waktu dan informasi bersama kami di Halo Indonesia. Salam sehat Mas Safir. Terima kasih, salam sehat, terima kasih. Pemirsa, Istana Pagaruyung merupakan salah satu istana kerajaan di masa lampau yang kemegahannya bisa dinikmati oleh masyarakat luas. Seperti apa istana ini? Informasinya usai jeda, tetap bersama kami di Halo Indonesia.